Halo sahabat mekanik, sekarang kita mau memasang remote ya. Kita akan pasang modul remote di kijang. Nah, kijangnya kijang kapsul diesel ya. Jadi kalau kijang kapsul saya rasa semua kelistrikannya sama. Jadi nggak ada masalah ya. Ini kita pasang remote universal. Nah, sebelum kita masang remote universal, kita harus dulu pastikan apakah mobil ini dilengkapi dengan sistem central lock, karena itu berhubungan sekali ya. Percuma kalau nanti kita mau pasang remote-nya, modul remote-nya, tapi nanti ternyata sistem central lock-nya nggak ada. Nah, kalau yang sudah dilengkapi dengan sistem central lock seperti ini, saya rasa cukup mudah ya. Nah, seperti di mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem central lock. Ini tombol central lock-nya. Nah, seperti ini kita lihat ya. Saya pencet. Nah, ini sudah dilengkapi dengan sistem central lock. Jadi dia sudah punya modul central lock di situ. Nah, kalau tidak punya modul central lock, kita pasangkan motor central lock dulu ya. Jadi ada motor central lock yang universal yang kita harus pasang dulu. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pasang modulnya, motor central locknya. Setelah kita pasang, nanti baru kita bisa pasangkan remote. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira modul remote-nya ini bisa nggak? Artinya tidak tanpa modul central lock, kita langsung modul remote. Apakah bisa berfungsi central locknya secara otomatis? Bisa. Jadi modul ini bisa mengontrol modul central lock dan juga bisa menjadi modul central lock sekaligus remote. Jadi ini adalah petunjuk ya, petunjuk dari modul ini. Nah, kita bisa melihat beberapa sistem dari modul ini bisa dipakai. Nah, di sini seperti yang di sini ada fit kedua. Fit 2 ini negatif delatuk. Jadi negatif delatuk adalah dia fungsinya untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk membuka atau menutup central lock. Maka di sini nanti akan keluar minus ya. Jadi minusnya, jadi di sini nanti di sini kita lihat di sini adalah warna kuning. Kalau di sini petunjuknya warna kuning disambung ke negatif, maka dia akan, yang putih itu akan mengeluarkan sinyal minus atau sinyal open, sinyal close-nya pakai minus ya. Nah, kalau dia ingin menjadi sinyal plus, sinyal open dan sinyal close-nya menjadi plus, maka di sini kuning dihubungkan, warna kuning polos dan kuning hitam itu dihubungkan ke plus, ke setrum plus ya. Nah, seperti itu. Nanti dia ada sinyal close open-nya nanti pakai plus. Kalau ini sinyal close open-nya pakai negatif. Nah, di sini kita lihat, di sini ada juga gambar motor central lock ya. Nanti kalau misalnya kita mau memakai sinyal plus minus untuk close dan open, di sini kita bisa memakai yang kuning itu di grounding. Jadi ya warna kuning ya, ada dua warna kuning. Kita sambung gandeng dua-duanya. Di sini kita lihat. Nah, warna kuning ini kita sambung langsung. Warna kuningnya kita sambung ke plus, sedangkan orange kita sambung ke ground. Jadi dua-duanya orange ya. Nah, ini orange. Dua-duanya ke ground, ini kuning, dua-duanya ke ground, ke plus. Jadi dia akan menjadi sinyal central lock seperti itu. Ini bisa dipakai di sini, ada beberapa sistem kalau kita mau pakai. Tapi kebanyakan kita pakai yang ini atau yang ini ya. Tiga ini kebanyakan yang kita pakai di kendaraan. Tapi yang kebanyakan ini sama yang ini. Nah, sekarang untuk kijang ini kita pakai yang di sini. Oke. Jadi di sini ada pengontrol ya. Ada kabel kuning dan kabel oranye itu yang menjadi penentu. Yang menjadi penentu apakah modul ini berfungsi hanya mengontrol
modul central lock atau menjadi dua modul ya, bekerja sebagai modul remote dan juga sebagai central lock. Putih ini adalah kabel yang memerintah. Kabel putih ini adalah kabel yang memerintah nantinya modul central lock. Kalau kita dilengkapi, mobil ini dilengkapi dengan modul central lock. Tapi kalau mobil tidak dilengkapi dengan modul central lock, maka kabel ini akan menjadi modul penggerak motor central lock. Nah, kabel ini tergantung kabel yang ini ya, tergantung dari kabel yang dua macam ini, yang oranye atau yang kuning. Nah, kalau ini fungsinya untuk ini bisa berubah output ya, outputnya bisa minus. Jadi kalau kita menekan remote seperti ini, nah, kunci buka. Kalau dia mengontrol modul central lock, dia akan mengeluarkan minus ya, minus tergantung dari modulnya. Apakah modulnya diperintah dengan sinyal minus atau sinyal plus. Nah, kalau sinyal minus bisa kita atur dari kabel ini, dari kuning ini dan oranye. Nah, tapi kalau kita untuk menjadikan modul ini sebagai central lock sekaligus untuk plus minus, dia bisa. Jadi sekaligus di sini plus, di sini minus. Nanti kalau kita ngunci seperti itu, nanti kalau kita mau buka, di sini kebalik, di sini plus, di sini menjadi minus, seperti itu ya. Jadi kerjanya seperti itu, dia bisa bolak-balik tergantung. Satunya ke minus, ini ke minus yang kuning, dan orangnya dan oranye yang ke plus. Begitu pula kalau mau dibalik ya, ini bisa di minus, ini juga bisa di plus. Kalau ini bisa, ini mau dipakai untuk menjadi modul central lock sekaligus. Terus di sini ada beberapa kabel. Di sini ada kabel hitam, ini adalah minus untuk modul. Kalau yang kabel ini nggak kepake ya, kabel ini nggak kepake, kita langsung kepake yang di sini. Yang ini tadi merah ini nggak kepake, ini ada sendiri biasanya untuk pemanfaatan di sistem switch. Terus ini adalah plusnya, plus dari B plus ya, bukan kunci kontak on, tapi B plus. B plus langsung yang betul-betul nggak pernah mati. B plusnya ini setupnya plusnya nggak pernah mati, langsung dari aki. Terus ini adalah ke sirine pink. Terus ini adalah lampu indikator. Lampu indikator ke lampu. Biasanya ini pakai di rating ya, atau lampu sen, tapi saya nggak pernah pakai di lampu sen. Saya akan pakai di lampu kota aja atau tail light. Kalau di lampu sen atau lampu rating, suatu ketika ini error, modulnya nyala terus. Jadi kita saat dipakai itu bisa terganggu. Jadi sistem sennya, lampu sennya atau lampu ratingnya terganggu karena error. Sistemnya error ya. Jadi lampu ratingnya bisa nyala terus. Gitu. Jadi saya lebih aman pakai lampu kota. Karena kalau misalnya switch pintunya bermasalah, dia nempel, dia akan kedip-kedip terus lampu sennya. Jadi bisa terganggu ya. Kalau yang kedip-kedip lampu kota sih nggak masalah. Karena kalau kita pas lagi jalan itu bisa berbahaya. Karena pengguna jalan juga akan membaca mobil kita sedang emergency seperti itu ya. Terus ini adalah merah. Merah ini sama yang biru, ini adalah switch pintu. Tapi yang kita pakai adalah yang biru untuk switch pintu minus. Kalau yang merah ini switch pintu plus, ya. Merah ini switch pintu plus. Kalau yang kuning ini adalah ke ini nggak kepake juga. Ini biasanya di engine mundur ya, tapi nggak kepake ini. Sorry, engine mundur artinya mungkin lampu mundur ya, jadi nggak kepake. Ini adalah switch kontak plus. Switch kontak plus artinya kalau di kontak on dia nyala. Ini untuk rem ya, ini untuk rem. Jadi ini kita copot aja kabelnya. Kita copot aja. Kita sambung dulu yang mana semestinya kita sambung untuk ke jalurnya. Jadi modelnya kita simpan dulu biar nggak dipersulit. Karena sudah dilengkapi dengan sistem central lock, jadi kita mencari kabel penggerak central lock. Ini kebetulan kalau Kijang itu rata-rata kabel penggeraknya adalah kabel minus ya. Jadi dia ada kabel 2, ini dikasih minus, dia buka, yang satu dikasih minus,
dia nutup. Jadi bukan minusnya berbareng tapi bergantian. Minus nutup, buka, minus nutup, minus buka, minus nutup, minus buka. Oke, kita cari dulu. Dari deck sebelah kanan kaki ya. Nah ini adalah modul central lock ya. Di sini ada tulisannya door control. Di sini door control ya. Nah ini kalau saya pencet tombol yang di pintu yang tadi, dia akan berfungsi ya. Nah jadi saya akan mencari kabel penggerak di sini. Nah, ini kabel penggerak. Karena kebetulan mobil ini pernah dipasangkan modul remote ya. Jadi udah ada jejaknya sedikit, kita tinggal perbaiki aja jejaknya. Ini adalah kabel kontrolnya ya. Jadi kalau kabel ini yang merah sama yang hijau ini saya sambungkan kabel minus, dia akan berfungsi sebagai penggerak sinyal ya. Penggerak sinyal untuk memerintah modul central lock apakah dia sinyal close atau sinyal open. Nah ini adalah kabel jumper yang saya sambung ke minus ya. Saya coba cari minus di body ini ada minus, ini saya tempel di sini. Nah ini kabelnya putih ini ya, dari kabel merah sama hijau. Nah kabel merah sama hijau ini saya sambungkan. Nah ini minus ya. Jadi ini sinyal close, sinyal open. Jadi cara kerja seperti ini ya, cara memerintah. Bukan dua-duanya seperti ini, enggak, salah satu aja. Nah, nanti kabel yang putih dari modul central lock nanti akan memerintahkan juga sama. Nanti kita sambung ke seperti ini. Dari modul ini kita sambung seperti ini ya. Nah, itu cara pertama. Kita cari dulu modulnya kabel perintahnya, kabel penggeraknya. Ini adalah kabel penggerak namanya ya. Ini adalah kabel penggerak. Jadi kabel penggeraknya itu ini merah sama hijau. Jadi kita pasang nanti di sini langsung, oke? Nah di sini akan kita sambung ya. Ini kita kupas dulu. Nah kalau tidak ada modul ya, jadi kabel 2 ini langsung kita tarik kabel panjang ke motor central lock. Jadi ini bisa menjadi fungsinya sebagai penggerak motor central lock. Meskipun motornya ada 5, itu tetap dia bisa mengangkat ya, mengangkat setrum 5 motor central lock sekaligus. Kabel yang putih ini ya, jadi dari pabriknya sudah didesain seperti itu. Jadi tidak saya isolasi dulu. Nanti kan kalau nanti kebalik sinyal close opennya nanti, maka ini bisa saya balik aja. Ini kabel saya balik ya, nanti bisa kita coba. Terus kabel minus ini saya sambung ke sini ya. Saya ambilkan ke sini yang ada aliran body. Jadi kabel body. Jadi nanti di sini kita gantung, kita sesuaikan panjangnya biar nggak kelebihan panjang, oke? Nah seperti ini. Kenapa saya kabel minus dulu, tidak kabel plusnya? Karena nanti terakhir aja saya memakai kabel plusnya supaya nanti supaya semuanya bisa terpasang ya. Pasang dulu, nanti kalau ada konslet nanti hubungan pendek nggak terlalu beresiko. Ini saya pasang di minus ya, di body. Baiknya sih kita pakai sekun ya, karena sekunnya habis. Akhirnya saya pakai cara gini aja. Ini saya pelintir, terus saya ini kan ya, terus nanti tinggal pasang aja. Nanti dia tinggal dicepit sama ring baut. Setelah itu kita pasang kabel
Yang kuning ini nanti kita gabung ke hitam ya. Yang kuning kita gabung ke hitam. Di sini nanti kita potong. Nanti kita gabung di hitam. Sekarang kita mau sambung kabel yang ini. Kabel penggerak lampu kota. Penggerak lampu kota itu adalah ini. Untuk hidupin lampu kota itu adalah ini. Ini lampu kabel warna coklat ya. Ini kita ambil salah satu aja, kita putus salah satu. Nah, kita ambil satu aja ya. Kita cari jalurnya untuk lampu kota ya. Nah, ini adalah kabel output dari relay lampu kota ya, atau tail light. Ini kabel outputnya. Nanti yang kabel coklat saya sambung ke sini. Ini rumah sekring saya copot karena posisinya sulit, jadi saya copot aja. Nah, ini nanti saya sambung di sini ya. Sambung di sini untuk ke lampu kota. Jadi saya untuk kontrol indikator luar, saya nggak pakai lampu rating atau sen, saya pakai lampu kota. Nanti kalau misalnya ada error di switch pintu yang di sini, ini biasanya error kalau dia nggak berfungsi dengan baik, dia bisa error nyala terus kedip-kedip. Jadi nanti kalau jalan bisa mengganggu pengendara lain ya. Kita harusnya nggak nyalain lampu sen atau rating, ternyata dia nyala terus, jadi mengakibatkan pengendara lain bingung kita mau arah kemana gitu. Ini saya pakai lampu kota ini saya kupas, saya sambung langsung. Oke. Nah, kabel lampu kota udah saya pasang ya. Ini kabelnya tadi saya sambung yang di ini relaynya, relay lampu kota. Jadi output dari relay ini saya sambung ke sini. Kenapa? Karena ini outputnya sudah besar ya. Jadi nggak perlu kita untuk hidupin relay, enggak. Cuma kita ngambil outputnya relay. Nanti karena penggerak relay ini pakai minus ya. Jadi nggak bisa. Karena ini outputnya plus, wajib dia plus, bukan minus tapi plus. Dan nggak bisa kita rubah menjadi minus ya, dia pasti plus. Sekarang kita pakai sambung untuk lampu ini, itu lampu outputnya lampu rem. Jadi output lampu rem di sini warna oranye ini. Jadi warna oranye yang di, bukan yang ini ya, di soket yang satunya nih, yang ini outputnya untuk lampu rem. Ini kita pasang. Oke. Nanti ini plusnya untuk kontak on, yang putih ini ya, plus kontak on. Merah sama kuning nggak kepake. Jadi merah sama kuning nggak kepake, kita potong pendek aja. Ini lampu biru untuk ke switch pintu ya, pintu yang di sini. Nah, ini soket switch rem, ini saya copot dari switchnya ya. Ini yang warna hijau strip merah ini ada setrum B+ langsung. Jadi kalau lampu rem itu dia B+ langsung ya. Suatu ketika kalau misalnya di mobilnya digeret, dia masih bisa injak rem tanpa harus menghidupkan kunci kontak. Jadi ini dia B+ langsung. Nah, ini kita ngambil outputnya lampu rem. Ini outputnya kita kupas. Nanti kita sambung di kabel oranye ini ya. Nah, setelah kita sambung kita pasang lagi, oke? Nah, seperti ini ya. Seperti ini udah saya sambung, tinggal selasi aja yang rapi ya, biar lebih kuat. Sekarang kita pasang lagi soketnya ya. Nah, kita rapikan nanti posisinya di sini. Ini agak sulit di bawah ya, agak sulit di bawah. Sekarang kita pasang kabel apa lagi ya? Sekarang untuk ini kabel kuning ya, kita sambung ke hitam. Nah, kuningnya saya sambung langsung dengan warna hitam ya. Sambung langsung dengan warna hitam seperti ini. Yang oranye saya putus saja, saya putus pendek, tidak disambung ya, tidak disambung sama sekali, nggak disambung. Jadi dibiarin kita bungkus selasi. Nah, ini lampu indikator modul ya, lampu indikator modul. Jadi modul punya indikator sendiri, apakah dia standby apa enggak. Jadi ini lampunya ya, lampu indikatornya.
soket udah saya pasang. Sekarang nanti kita pasangin aja. Ini ikut kontak, kabel kontak plus di sini yang warna putih, nanti saya sambung ke kontak plus warna hitam strip kuning. Nanti kalau yang kabel plus B plusnya ini nanti saya sambung ke sini ya. Ini warna putih. Jadi warna putih adalah arus langsung dari aki. Oke. Nah, ini udah saya kupas ya. Udah saya kupas kabel B plusnya. Nanti ini saya sambung langsung di sini. Nah, sambung langsung ke sini. Setelah itu nanti kita isolasi ya. Oke. Nah, ini udah kita sambung ya. Udah kita sambung, udah kita bungkus. Sekarang yang ini kabel kunci kontak on. Oke. Sama kabel yang putih ini ya, kabel yang putih ini. Nah, ini udah kita sambung, kita isolasi ya. Nah, sekarang udah kita sambung semua ya. Ini kabel kontak on warna putih, terus kabel B plusnya merah udah kita bungkus juga seperti ini. Minusnya udah kita pasang. Terus ini indikator, kabel penggerak yang putih ini untuk penggerak sinyal lock dan unlock, open close ya. Nah, sekarang kita tes pakai remote. Nah, berfungsi dengan baik ya. Nah, kita tes, kita cek apakah sesuai dengan tombol ini dengan central locknya yang di pintu, apakah dia sesuai dengan kunci atau buka. Kita lihat, kita cek di pintu ini. Nah, ini saya tombol, saya kunci. Saya tombol buka, saya kunci, buka. Ternyata benar ya, jadi nggak perlu kita merubah posisi kabel penggerak central lock. Buka, nah, tutup, buka, tutup. Kita buka sekarang ya. Oke. Nah, terus saya kunci kontak on. Kunci kontak on, apakah dia sistem pengeremannya dia berfungsi apa enggak. Jadi kalau fungsi kunci kontak ini, kalau kita lagi hidupin mesin, saat kita jalan kita injak rem, central locknya nanti akan secara otomatis dia ngunci sendiri ya seluruh pintu kalau central locknya aktif. Kita tes. Nah, dia ngunci ya, ngunci itu. Nah, itu ngunci. Sekarang saya matiin kontak, saya buka. Nah, matiin kontak aja dia langsung naik secara otomatis ya. Saya kunci kontak on, injak rem, saya injak rem. Nah, dia otomatis ngunci ya. Ini ilustrasi kalau kalau mobil sedang berjalan injak rem satu kali gitu, mungkin biasanya kita injak rem ya sekali, dia langsung kunci secara otomatis. Karena kalau modul central lock yang bawaan mobil dia ngikut speed sensor, saat kecepatan di atas 20 km per jam dia secara otomatis langsung kunci. Kalau yang central lock asli bawaan mobil ya seperti Avanza, Innova, itu central locknya kalau udah kecepatan 20 km per jam dia langsung kunci sendiri secara otomatis. Nah, sekarang saya mau matiin kunci kontak. Nah, dia langsung naik ya. Jadi sekarang kabel sudah oke, tinggal kita pasang switch pintu, dan ini udah oke, udah benar ya kabel penggerak open close nya. Ini kabel open close nya udah benar, lock unlocknya udah benar ini ya, kita nggak merubah lagi. Tinggal pasang nanti ini adalah ping alarm untuk ini sirenanya. Ini ping sirena, ini ada kabel yang lama bisa kita pakai juga. Terus ini switch pintu di sini kita sambung nanti ke sini ya. Jadi switch pintu kalau dia ini saya kasih ilustrasi ya. Nah, ini udah saya pasang kabel sirena ya. Sirenanya toanya. Jadi saya balik aja, tidak terlalu keras, ini nggak kenceng ya. Nah, ini saya coba untuk ini otomatis switchnya kan dia tidak kena min.
dia tidak kena setrum min. Jadi dia bisa dikatakan dia lagi nutup pintu ya, ilustrasinya dia lagi nutup pintu karena dia tidak mendapat sinyal minus. Kalau dia mendapat sinyal minus, ini sinyal minus switch pintunya, berarti dia membacanya pintu terbuka. Ini sekarang pintu sedang tertutup ya, dan belum dikunci. Sekarang kita coba tekan remote. Nah, bunyi kan? Bunyi. Sekarang saya buka. Nah, terus sirinenya akan teriak. Ini ada lampu di sini, lampu. Nah, inilah indikator modul. Nah, saya taruh di bawah. Coba saya kunci. Nah, dia nyala terus. Seperti itu ya. Nah, itu adalah lampu standby indikator modul sedang aktif. Nah, saya buka. Nah, dia mati, tapi lampu kotanya nyala ya. Tapi hanya indikator di luar. Ini kita cek. Saya kunci. Nah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nanti kita coba dari jauh. Ini saya mau kasih ilustrasi dulu untuk switch pintu ini kan lagi terbuka nih. Lagi terbuka, ini mati, nggak hidup-hidup. Saya kasih sistem. Nah, kalau seperti ini dia modulnya hidup ya. Otomatis juga lampunya. Nah, itu kelihatan nggak? Nah, itu lampu kotanya seperti itu, kedip-kedip ya. Nah, ini saya copot, artinya pintu tertutup. Nah, dia mati. Sekarang pintu lagi terbuka, saya sambung ke bodi. Nah, artinya pintu terbuka. Sekarang pintu tertutup, saya buka. Nah, kalau seumpama nanti ini saya taruh ke bodi ya, saya jepit, saya sambung ke bodi langsung. Nah, ini kan kedip-kedip tuh. Saya kunci ya. Nanti dia akan teriak. Biasanya dia akan teriak. Nah, dia teriak bahwa pintu masih dalam kondisi terbuka ya. Pintu masih dalam kondisi terbuka. Biasanya dia teriak. Biasanya. Ini kalau model ini saya nggak tahu. Nah, dia teriak. Artinya dia memberitahu. Saya buka dulu. Jadi pencetnya kalau sirinenya seperti ini harus pencet 2 kali ya. Kuncinya unlocknya harus dibuka 2 kali. Nah, ini fungsinya apa? Dia teriak kalau pintu belum betul-betul rapat. Jadi kita harus mengecek semua switch pintu harus rapat ya. Nah, ini kita pasang ini. Kalau saya kunci ya, ini nyala kedip-kedip, saya copot. Artinya saya kenakan kap bodi. Berarti sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau ini sampai pintu terbuka, saat ini dikunci, otomatis sistem alarmnya bekerja dan dia teriak bahwa mobil akan dibobol oleh maling, seperti itu. Nah, ada juga yang modul sedang sensitif, kena getar aja dia sudah teriak bunyi. Oke, sekarang kita tinggal ngerapin aja, pasangnya di depan, kita ngerapin kabel-kabel yang ini. Oke, ini udah bener. Nah, ini secara otomatis dia ngunci sendiri ya. Saya enggak tekan tombol, dia terkunci sendiri. Karena apa? Karena ini dia tidak menyentuh strum minus ya, atau ke body. Ini contoh saya buka, artinya ilustrasinya pintu dalam kondisi tertutup, tapi saya buka kuncinya. Nah, ini ya, terbuka kunci, unlocknya, central locknya terbuka. Ini kondisinya tidak kena setrum minus atau ground. Dia akan terkunci dengan sendirinya tanpa saya menyentuh
ini ya, tombol. Nanti beberapa detik dia akan kunci sendiri sebenarnya. Nah, ya kan? Dia kunci artinya dia menyelamatkan kendaraan. Apabila mobil tidak sampai dibuka, dia akan kunci sendiri supaya mobil dalam keadaan aman. Tapi hati-hati, kalau nanti tidak ada kunci serep, tiba-tiba kita hidupin mesin, terus tiba-tiba pintu kita tutup rapat semua, dan kita lupa untuk menurunkan kaca pintu, akhirnya mobil terkunci secara otomatis. Makanya kita hati-hati kalau ngidupin mesin, harus dibuka kacanya ya, supaya tangan bisa masuk, minimal tangan bisa masuk seperti itu. Karena banyak kasus mobil terkunci karena alarmnya aktif bekerja, akhirnya mobil nggak bisa dibuka, kunci kontak di dalam, sedang mesin dalam posisi on. Jadi kalau bisa ada kunci serepnya, kita simpan di rumah baik-baik. Oke, sekarang kita tinggal ngerapiin kabel-kabelnya dan kita tempatkan pada posisinya. Oke. Kabel oranye yang ini tidak kita pakai ya. Ada kabel ini, satu kabel indikator lampu untuk yang di luar mobil. Ini kabel oranye yang di soket besar ya. Ini ada oranye strip hitam, tak kepake. Terus merah kecil ini. Merah kecil ini untuk bagasi, sebenarnya untuk bagasi ya, tidak kita pakai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 6, sebenarnya ada kabel 6 ya. Ini kuning sama merah ini ya. Kuning yang ini sama yang merah yang ini nggak kita pakai, kita bungkus juga. Cukup beberapa kabel aja. Jadi kita akan bungkus dengan rapi ya, biar aman, nggak ada kena strum-strum yang lain. Oke, kita rapiin. Nah, sekarang udah rapi ya, kita taruh di dalam sini, kita gantung sembunyi, tidak mengganggu kabel yang di sini, yang di sini. Nah, ini tinggal kita rapiin aja ini sedikit. Ini kita bungkus, kita bungkus lagi yang rapi-rapi. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang saya mau coba. Ini udah mulai kita pasang, sudah terkoneksi semua kecuali sirine belum kepasang ya. Saya mau coba ini, saya kunci. Nah, dia nyala kan, itu lampu kota ya. Terus kedip-kedip juga lampunya, standby-nya modul alarm, modul remote, bahwa dia aktif menjaga kendaraan tetap aman ya. Nah, ini dikedip-kedip sebagai tanda. Kalau kita buka, dia mati, artinya dia melepas pintu. Nah, kalau seperti ini, dia ngunci, diaktif ya. Kita cek di belakang, kita buka. Nah, saya pakai lampu kota ya, bukan lampu rating, supaya nanti sistemnya nggak mengganggu lampu rating saat error di switch pintu. Nah, ini saya buka, saya kunci, nggak bisa. Saya buka, kita coba dari jauh ya. Ini dari jauh, kita kunci. Nah, nyala kan? Sip, masih aktif. Oke. Nah, ini sudah saya sambung ya, kabel sirinanya ini warna pink. Ini sudah sambung juga di sini, sudah kita pasang. Kita coba ya. Kita coba. Ya, bunyi ya. Nah. Sip, oke. Sekarang kita mau pasang apa? Ini switch pintu. Jadi switch pintunya ini rusak, kita mau ganti dengan yang baru. Ini sudah saya belikan yang universal, tinggal pasang sini ya. Karena yang aslinya rusak, nggak bisa dipakai nih, nggak bisa ditekan. Rusak, kita pakai yang baru ini ya. Biar lebih koneksinya supaya lebih bagus, oke?
Nah sekarang switchnya udah kita ganti ya, kita ganti yang baru. Jadi kalau ini dipencet otomatis modulnya nggak hidup ya, jadi artinya modulnya tidak memberikan sinyal. Jadi udah normal semua sistemnya, jadi udah terkoneksi dengan semua pintu-pintu ya. Kita tes dulu. Kita kunci. Nah, kita bobol pintunya seolah kita maling ya. Kita buka. Nah, langsung teriak ya. Ini udah normal, langsung teriak. Nah, kita pencet 2 kali. Oke. Sekarang udah bisa. Kita remote. Sip. Nah, sekarang kita mau coba. Ini pintunya kita buka ya. Terus kita remote. Jadi setengah nutup, kita remote. Nanti dia teriak. Nanti teriak sendiri karena pintu belum kita rapat ya. Jadi kalau nggak rapat dia teriak sendiri ya. Jadi kalau nggak rapat kita kunci, dia teriak sendiri. Oke, sekarang pekerjaan kita masang modul remote sudah selesai. Sekarang kita tinggal rapiin aja apa yang belum terpasang. Oke. Terima kasih sahabat mekanik, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum pakai. Oke.